Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Allah yang maha baik. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hingga sampai saat ini Tuhan boleh menyertai kami. Dan sebentar lagi kami ingin mendengarkan dan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberikan kami Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mengerti isi hati-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan, kami menyerahkan diri kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tema renungan yang akan memberkati kita hari ini yaitu kebenaran dan orang-orang yang merefleksikannya. Yang terambil dari Markus 1 ayat 41 yang berbunyi, "Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, 'Aku mau, jadilah engkau tahir.'" Sang Nabi Penginjil Yunus tahu mengenai belas kasihan Allah, tetapi ia sendiri tidak memiliki belas kasihan. Setiap orang yang berdiri untuk berbicara atas nama Kristus sangat tahu apa yang diketahui Yunus. Merupakan pemahaman yang lumrah di antara orang-orang yang diselamatkan bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi, ramah, murah hati, dan berbelas kasihan. Tetapi, apakah kita secara pribadi memiliki perasaan semacam itu bagi mereka yang terhilang? Yunus tidak memilikinya sama sekali. Ia berkhotbah hanya karena tugas atau ketaatan. Mungkin ada kelemahan yang lebih serius bagi siapapun yang mengkhotbahkan firman Allah. Penginjilan bukanlah sekedar mengucapkan kata-kata atau kasih Allah yang mengasihani atau menyampaikan teologia. Jantung seorang penginjil seharusnya berdetak seirama dengan detak jantung Allah, mengekspresikan kerinduan-kerinduan hati dan belas kasihannya. Kebutuhan di dalam penginjilan ada dua bagian. Satu, kebenaran, dan dua, orang-orang yang merefleksikannya. Beberapa orang berkata bahwa mengkhotbahkan hal yang benar sudahlah cukup. Tidak demikian. Roh Kudus memiliki bagian di dalamnya, menempatkan unsur yang hilang di dalam hati kita. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah di dalam Kristus adalah lebih dari sepotong teologi sistematis, dan kasih itu dimaksudkan untuk menjadi hidup di dalam mereka yang mendeklarasikannya. Kita dapat berkhotbah dengan lidah berapi hanya ketika kita memiliki apinya di dalam hati kita. Bagaimana Anda membuat api tersebut menyala? Kenalilah firman Allah secara pribadi. Itu adalah firman Allah kepada dan untuk Anda. Yunus adalah seorang pengkhotbah dan nabi aneh yang tidak ingin berhasil. Ia berharap tidak seorang pun di Niniwe bersedia memperhatikan pesan khotbahnya. Namun, bahkan raja di atas tahtanya sadar dari dosa-dosanya dan memutuskan untuk melakukan sesuatu. Jika kita menempatkan firman Allah di bibir kita, maka kita seharusnya tahu apa yang sedang kita lakukan. Ini adalah daya tembak utama yang tidak boleh dimain-mainkan oleh siapapun juga. Mintalah kepada Allah hari ini untuk memberi Anda pencurahan belas kasihannya yang segar bagi jiwa yang terhilang. Renungan hari ini disadur dari buku Renungan Harian Perhatikanlah Firman-Ku, Reinhard Bonnke. Respon kita terhadap panggilan suara Tuhan mengubah kehidupan kita menjadi hidup penuh syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu kalau kami punya Allah yang begitu mendengarkan kami. Kami boleh belajar dari kisah Nabi Yunus yang sering pergi ketika diutus oleh Engkau Tuhan.
Kami bersedia Tuhan untuk melakukan firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan memampukan kami dalam melakukan setiap kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menyerahkan doa Injil pada sempurna ke dalam tangan-Mu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes. Kesaksianku S4K, S4K, yeah.